setiap tempat atau kota kan pasti punya spot sendiri buat uji nyali ya. Iya. Kalau misalnya tadi lo kan yang lo ceritain berarti Jakarta kan, di Buperta kan. Betul. Nah, yang mau gue ceritain ini tempatnya ada di Surabaya. Oke. Dan di Surabaya tuh ada satu spot terkenal untuk orang-orang uji nyali, yaitu di Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo. Nah, Rumah Hantu Darmo itu rumah yang gede banget dan di Jalan Darmo. Lu udah pada tahu belum Rumah Hantu Darmo ini? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu. Nah, ini gue ceritain background story-nya ya. Sebenarnya di internet tuh udah banyak banget sih artikel-artikel ini nih. Jadi singkat cerita, di tahun 90-an keluarga yang nempatin Rumah Hantu Darmo ini tuh ngejalanin pesugihan. Oke. Nah, karena lama-lama mereka itu diharuskan untuk numbalin manusia, mereka tuh dalam tanda kutip mau lari dari dunia hitam itu. Mereka mau pergi dari tempat rumah itu buat keluar kota lah intinya. Mereka naik kapal pesiar. Tapi sayangnya ternyata kapal pesiar itu tenggelam. Nah, mayat-mayat dari keluarga itu entah kemana dong perginya. Iya. Dan ternyata di rumah itu tuh masih ada 2 penjaganya. Jadi kayak ada pembantu sama babysitter di rumah itulah. Nah, ternyata 2 pembantu itu dibunuh sama orang yang gak tahu siapa. Anjing. Rumornya sih mau ngerampok Rumah Hantu Darmo itu. Dan di tahun 1997 rumah itu kebakaran. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Nah, semenjak saat itulah jadi banyak banget arwah penasaran dan tempat Rumah Hantu Darmo itu dijadiin uji nyali lah sama orang-orang di Surabaya. Oke. Berarti sekarang posisinya tuh kayak rumah hancur, tanah kosong gitu. Iya, rumah hancur yang gede banget Chef. Saking gak terawatnya sampai bener-bener udah ketutupan ilalang kayak gitu loh di luarnya. Dan orang umum boleh datang ke situ? Boleh. Oh, dibolehin? Boleh. Oh, Oke. oke. Nah, cerita ini gue dapet dari temen gue. Tadi kan gue bilang tempat ini tuh banyak banget didatengin sama orang-orang yang berani mau uji nyali kan. Nah, temennya temen gue ini nyamperin ke Rumah Hantu Darmo ini. Oke. Mereka namanya Raga, Dito, sama Alfi. Raga, Dito, Alfi. Cowok semua nih? Iya, cowok semua bertiga. Raga, Dito, sama Alfi ini datengin Rumah Hantu Darmo itu di Selasa malam. Di antara mereka bertiga, yang paling penasaran banget dan paling menggebu-gebu buat ngajakin uji nyali itu adalah si Raga. Oke. Nah, jadi Raga ini ngajak Alfi sama Dito buat uji nyali di Rumah Hantu Darmo. Yang tadi gue bilang kan, mereka datang ke sana Selasa malam. Mereka bertiga doang dan gak ada rombongan lain selain mereka bertiga. Oke. Nah, mereka itu nyampe di Rumah Hantu Darmo itu sekitar jam 12 malaman. Di situ mereka mulailah uji nyali. Mereka ngiterin rumahnya, kan rumahnya gede banget kan. Mereka ngiterin dari lantai 1, dari lantai 2, masukin ke ruang-ruangan yang emang udah gak kepake, ke backyardnya. Ternyata mereka gak nemuin apa-apa. Mereka tuh bener-bener gak ngelihat sosok apa-apa. Mereka gak denger suara apa-apa. Abis itu Raga kayak, kan Raga yang paling bergebu-gebu kan buat ngajak ke uji nyali. Raga tuh bilang kayak, sia-sia banget udah kesini gitu. Hantunya pada takut kali ya sama manusia. Si Raga bilang kayak gitu. Nah, terus si Raga ini kayak ngeludahin teras depan rumah Hantu Darmo itu loh. Kayak gitu, gak mutu nih tempat. Buset. Gitu. Nah, karena si Raga dan teman-temannya tuh gak menemukan dalam tanda kutip apa-apa di dalam Rumah Hantu Darmo, kayak mereka tuh mutusin buat ya udahlah kita kesini lagi tapi di malam Jumat lah. Gitu. Mereka datang lagi. Iya, mereka jadinya tuh kayak mau bikin planning buat datang lagi untuk kedua kalinya sih. Karena nggak puas kan? Iya, karena pas di malam Selasa ini mereka nggak nemu apa-apa gitu loh. Pas mereka mau cabut keluar, Alfi sama Dito udah jalan duluan ke depan. Raga berarti di belakang dong. Iya. Nah, tiba-tiba Raga tuh dengar dari belakang dia kayak ada suara cewek ngelolong gitu loh, kayak gitu. Nah, Raga yakin banget kalau misalnya suara itu tuh asalnya dari belakang dia, yaitu di Rumah Darmo itu kan. Dari dalam rumahnya. Dari dalam rumahnya. Nah, di situ kan temennya berdua tuh, si Dito sama Alfi kan udah jalan duluan kan ke depan. Iya. Nah, si Raga tuh ketakutan sebenarnya. Cuman dia tuh saking gengsinya, dia tuh sampai nggak mau ngomong ke mereka berdua kalau misalnya tuh si Raga lagi denger sesuatu di belakang dia. Karena yang denger cuma Raga doang. Si Dito sama Alfi tuh jalan biasa aja gitu loh, Chef. Kayak nggak denger apa-apa. Kayak nggak denger apa-apa. Jadi kejadian malam itu tuh Raga cuma pendem sendiri lah. Di Selasa malam itu. Nah, nyampelah singkat cerita di hari kedua, yang mana kan tadi gue bilang kan mereka janjian lagi kan di malam Jumat. Iya, Jumat. Malam Jumat mereka nyampe lagi sama kayak yang kemarin jam 12-an juga.
dan masih bertiga juga. Oke. Mereka bertiga jalan, mereka pelan-pelan masuk ke rumah hantu Darmo itu. Nah, di sini mereka tuh sepakat kalau misalnya malam ini tuh beda banget sama malam pertama mereka datang. Oke. Karena mereka tuh sadar banget di malam ini tuh bener-bener perasaannya tuh beda banget itu loh. Hawanya beda, suasananya beda. Dan pas baru mereka masuk, ngelangkahin 2-3 langkah masuk ke dalam rumah hantu Darmo itu, mereka tuh dengar kayak ada suara nafas berat gitu loh. Kayak suara nafas cowok gitu. Nah, mereka sadar kalau misalnya tuh kayak itu tuh suara dalam tanda kutip penunggu yang menyambut mereka. Dan mereka tuh ngerasa tertantang karena udah denger suara itu. Oke. Nah, si Raga ngomong nih pas masuk rumah hantu Darmo ini, nah ini baru yang kita cari gitu. Nah, terus Raga ngomong lagi, ini jadi pengalaman sekali seumur hidup kita. Di rumah hantu Darmo ini, gimana kalau misalnya kita uji nyalinya mencar Oh, sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Nah, pertama tuh teman-temannya Raga nih, si Dito sama Alfi tuh takut. Cuman karena mereka juga penasaran, mereka juga ya udahlah ayo gitu. Nah, mereka mencarlah. Raga di lantai 1, Alfi di taman belakang, dan Dito di lantai 2. Oke. Nah, pokoknya tuh mereka sepakat kalau misalnya amit-amit ada terjadi apa-apa atau kalian ngelihat apa-apa, teriak aja. Pasti salah satu di antara mereka bertiga tuh bakal nyamper lah ke sumber suara yang ada suara teriakan itu. Nah, akhirnya ini Raga kan bisa nih ke lantai 1 sendiri kan. Dia ngitar tuh keliling lantai 1. Dia masukin kayak ruangan-ruangan yang ada di lantai 1. Nah, di sini tuh Raga ngerasa kayak sepanjang dia jalan, dia tuh ngerasa kayak di setiap ruangan di lantai 1 tuh kayak ada kepala-pala tuh yang ngintipin dia dari sela-sela pintu gitu loh, Bi. Chef, kebayang gak maksud gue? Iya, bayang. Jadi kayak kalau misalnya nih si Raga jalan, nah misal aja ya, dari ekor mata kanan dia ada kayak pintu nih, ada kayak ruangan yang udah gak kepake. Nah, Raga tuh ngerasa kalau misalnya tuh kayak ada 4-5 kepala ngelongok buat ngintipin dia gitu loh. Intinya kayak dia ngerasa diliatin lah ya. Iya. Dan gak cuma satu makhluk. Benar, dan gak cuma satu makhluk doang, Bi. Chef di situ. Nah, di situ tuh Raga ngerasa kalau misalnya udah lumayan nyesel buat ngajakin teman-temannya uji nyali di rumah hantu Darmo ini. Karena Raga nggak expect kalau misalnya tuh rumah hantu Darmo tuh semengerikan ini gitu loh. Nah, di situ Raga mau minta tolong sama teman-temannya gengsi, dan Raga tahu juga kalau misalnya tuh mereka berdua tuh percaya kalau misalnya Raga tuh paling berani orangnya di sini. Nah, karena si Raga ketakutan sendiri, Raga tuh dalam tanda kutip curang lah ke mereka berdua. Dia tuh diem-diem keluar dari rumah hantu Darmo. Dia keluar dari lantai 1-nya, dan Raga tuh cuma nunggu di pintu depan aja. Gitu. Jadi si Dito di atas, si Alfi di belakang, ya Raga di depannya sendiri. Ya Raga udah keluar lah. Raga di luar tuh nggak masuk. Nah, di situ tuh Raga tuh yang paling berani, paling nantangin, ternyata ciut juga kan nyalinya. Nah, nggak lama setelah Raga keluar dari rumah hantu Darmo itu, tiba-tiba dia denger kalau misalnya ada kayak suara cowok teriakan di lantai 2. Nah, Raga inget kalau misalnya di lantai 2 itu ada temennya si Dito kan. Iya. Nah, si Dito tuh kayak teriak gitu, tolong gitu. Nah, mereka berdua nih, si Alfi sama si Raga kayak ketemu di tengah buat nyamperin Dito ke atas. Nah, mereka berdua nyamperin lah Dito ke atas kan. Sampai di atas, yang mereka temuin adalah Dito tuh ada di satu ruangan lantai 2. Dia tuh cuma jongkok doang di pojokan sambil kayak nutupin matanya ngomong ampun gitu. Nah, si Raga kaget lah ngelihat Dito temennya kayak gitu tiba-tiba kan di atas. Raga nanya, Tok, kamu habis lihat apa sebenarnya gitu loh. Nah, Dito tuh sambil ketakutan dia ceritalah, waktu dia di lantai 2, dia tuh kan muterin tuh masukin ke satu ruangan yang udah gak kepake gitu kan. Nah, pas dia muter dan dia masuk ke satu ruangan, dia tuh ngelihat jelas banget kalau misalnya dari luar jendela, kayak kan ini di lantai 2 nih, dia ngeliat di depan dia ada jendela, dia tuh ngeliat kayak ada sosok cewek tinggi gitu, berdiri kayak terbang aja gitu loh, Bi, Chef. Nah, dan dia lihat kalau misalnya sosok cewek itu perlahan tuh kayak nyamperin dia pelan-pelan gitu loh. Setiap si Dito itu ngedip, dia tuh ngerasa kalau misalnya si cewek ini tuh makin deket. Si Dito ngedip, kelihatannya makin deket gitu loh. Nah, pas makin deket tuh Dito takut banget di situ posisinya. Dan Dito sadar kalau misalnya si sosok cewek itu udah bener-bener mau pas banget di depan mata si Dito. Nah, pas udah cewek ini tuh bener-bener ada di depan mata Dito, Dito teriak lah. Nah, makanya langsung disamperin kan sama si Alfi sama si Raga. Nah, Raga ngomong, ya udah deh kalau kayak gitu kita nggak usah sendiri-sendiri ya gitu. Kita bertiga aja, ayo kita turun aja ke bawah.
Nah, setelah itu begitu mereka turun ke bawah, di situ posisinya si Raga sama Alfi tuh turun duluan. Pas Raga sama Alfi turun duluan ke bawah, mereka tuh sadar kayaknya nih si Dito tuh di belakang nggak ngikut gitu loh. Bener aja, pas mereka berdua yang ke belakang, yang dia lihat adalah Dito tuh diem doang gitu loh di atas tangga di lantai 2 sambil berdiri. Nah, di situ tuh Dito tuh matanya tuh melototin Raga tuh kayak bener-bener tajam banget gitu loh, Syaf. Dan Raga rada deg-degan juga karena mata melototnya Dito tuh tertuju langsung ke Raga gitu loh. Oke. Raga naik ke atas lagi nyamperin Dito. Raga nanya lah, Tok, nggak apa-apa kan? Sambil ditepuk-tepuk pipinya tuh, Tok, bangun Tok, kamu nggak apa-apa kan? Gitu. Nah, ternyata yang terjadi setelah Raga tuh nepok-nepok pipinya Dito adalah kedua tangan Dito tuh kayak nyengkrem kenceng banget pipinya Raga. Palanya Raga tuh diteken kenceng banget. Dan tiba-tiba Dito itu ngeludahin mukanya Raga. Wah, bangsat. Kayak deh gitu. Nah, si Raga tuh sadar kalau misalnya si Dito kayak gini tuh bukan Dito. Pasti udah ada sosok lain yang masukin ke badannya Dito gitu loh. Iya. Raga tuh takut banget kan posisinya. Dan tiba-tiba si Dito tuh ngomong pakai bahasa Jawa kayak gini nih, tak bales sih ludahmu. Oh. Ingat nggak? Iya, Raga yang- ngeludahin Iya. depan rumah itu. Raga ngeludahin depan rumah Darmo itu, tiba-tiba Dito tuh kesurupan. Dan dalam tanda kutip ya, apa yang Raga lakuin dibalas sama si sosok yang masukin ke Dito ini. Nah, mereka di situ takut banget. Mereka sebenarnya nggak ngerti cara buat keluarin ada sosok makhluk halus yang masuk ngerasukin badan temen tuh kayak gimana. Karena tuh mereka bertiga tuh cuman punya nyali gede doang gitu lebih, Syaf. Iya. Tapi buat masalah agama-agamaan kuat-kuatan tuh mereka nggak ngerti Ilmu sebenarnya. pun nggak ada sama sekali kan. Ilmu pun nggak ada sama sekali. Nah, di situ Raga yang paling berani aja, kata temen gue yang cerita ke gue ini, Raga tuh sampai pipis di celana gitu loh. Bangsat. Dan si sosok yang masukin badannya Dito itu matanya tuh ngelirik ke kemaluannya si Raga sambil kayak Anjing diledekin. iya kayak diledekin gitu loh, Syaf. Nah, di situ tuh bener-bener mereka ketakutan banget. Si Raga ketakutan, si Alfi ketakutan, dan si Dito ya kesurupan kan. Nah, nggak lama setelah itu tiba-tiba tuh Dito tuh badannya lemas jatuh sendiri gitu, brak gitu. Kayaknya sosok itu tuh udah keluar dari badannya Dito. Nah, di situ Dito jatuh, Raga masih nangis ketakutan. Si Alfi mau nggak mau harus ngurusin temennya berdua buat pulang ke rumah dong. Iya. Nah, semenjak saat itu mereka ceritalah ke teman-temannya, termasuk teman-teman gua yang gua dapat cerita ini. Iya. Dan emang ternyata usut punya usut, warga-warga di sekitaran rumah hantu Darmo itu bilang, emang kalau setiap lo mau uji nyali ke rumah hantu Darmo, nggak mungkin enggak lo bakal kesurupan sama salah satu penjaga dalam terkutip ya makhluk halus di rumah hantu Darmo itu. Dan yang paling kuat itu adalah si sosok cewek itu. Oh. Cuman kalau menurut gue sih itu masih mending ya. Si Raga tuh cuma diludahin doang. Karena menurut gue kayak lu tuh udah gak sopan banget rumah orang, lu ngeludah sembarangan. Dan apalagi lu nantanginnya setengil itu gitu loh. Iya, karena yang tadi pertama paling tengil kan Raga kan. Iya. Yang paling banyak tingkahnya Raga juga gitu loh. Sampai dia dibalas kayak gitu, menurut gua penjaga rumah hantu Darmo tuh sekesel itu sama Raga sih. Berarti yang masuk ke Dito tuh yang sosok cewek itu. Iya, Berarti sosok cewek itu yang ngeludahin si Raga. si Raga. Oke. Menurut gua kayaknya tuh sosok cewek itu adalah sosok cewek yang babysitter atau pembantu yang dibunuh itu Oh, deh. yang lu bilang di awal tadi. Iya.